gue dibiarin aja lah gitu ya. Beneran deh. Iya, betul. Bukan kita yang ngurusin, biarin aja guys. Betul, Biasakan kita hanya pusing untuk hal yang berkaitan dengan kita aja. Amin. Kalau mamanya lu pengen menang kencang ya udah reses satu-satu gitu, kasih waktu. Ya bukan balapan yang seru dong. Makanya Prima Pramak juga pengen dalam tanda kutip menampar Ducati Corse. Iya, Enak ya lu ya kayak gitu ya gitu. Hai Mas Joni Lono Mulia dan Lucy Wuryono kembali di sini. Mas Joni, kita harus terpisah jarak dan waktu karena ya ini tuh udah minggu yang sibuk banget sebetulnya. Udah masuk ke jangankan kita masuk sibuk, orang kita cuman di rumah ya nggak sih gitu. Mas Joni di rumah, aku di rumah, sok banget. Yang sibuk tuh yang kasihan yang tadi malam baru kelar race, terus udah gitu harus kukut-kukut berangkat ke Mandalika. Ya. Betul. Gak main-main loh, ini dari Misano, lanjut Mandalika, lanjut Motegi. Itu triple header. Setuju. Ya, napas sedikit baru abis itu mereka ke Phillip Island. Tapi, pertanyaan gue nih Mas Joni ya, cuman satu. Ngomong-ngomong Pedok Crew, terima kasih loh sudah bergabung. Aku juga masih cerita juga nih Mas Joni. Jadi, aku tuh sebenarnya udah mikirin lama. Betul. Tapi, akhirnya aku merealisasikan kemarin bikin konten yang berbayar. Members only gitu. Nanti kita main-main ke situ juga ya. Jadi kenapa aku bikin members only? Karena bahasan MotoGP ini kan banyak banget sebetulnya. Iya. Tapi aku juga mulai ngeliat nih, mulai dari kolom komen segala macam aku bacain. Ada yang memang senang mencari keributan aja, ada. Ada yang emang pengen belajar. Nah, tapi kalau yang pengen belajar ini mendingan kita bikinin satu yang konten members only di mana memang nanti aku sendiri atau mungkin nanti kita berdua Mas Joni. Nah, kita benar-benar kalau mau diskusi tuh di situ. Karena kenapa harus berbayar? Karena di situ nggak boleh tipis kuping, Kakak. Ya, gitu. Karena di situ tempatnya kita buat berdiskusi. Iya. Kalau yang gratisan kayak gini mah terserah lah mau ngomong apa di kolom komen. Tapi kalau misalnya, dan itu cuma 20.000 juga satu bulan, Mas Joni, murah banget sebetulnya. Tapi siapapun yang mau mengeluarkan yang meskipun jumlahnya kecil, cuma 20.000, relatif kecil lah ya gitu. Karena kopi aja harganya sekarang lebih mahal, ya kan? Sekali seruput habis, bener gak? Nah ini sebulan, tapi bisa dapetin berapa konten gitu. Jadi menurut aku kalau orang yang mau menghabiskan 20.000 satu bulan untuk mendapatkan sekian banyak informasi, berarti emang dia setertarik itu sama MotoGP gitu ceritanya, ya kan? Dan emang pengen belajar, emang serius lah gitu. Nah sekarang kita ngomongin dulu buka Pedok Talk-nya dengan News Flash. Yuk. Nah kita lanjut ya Mas Joni, ini News Flash. Yang pertama tentu ini untuk mengkomplitkan starting grid 2025. Akhirnya Jack Miller sudah diumumkan menjadi rider dari Prima Pramak Yamaha. Iya. Tapi cuma 1 tahun, sementara Miguel Oliveira di kontraknya 2 tahun. Betul. Kalau aku bertanya-tanya kenapa dia cuma 1 tahun sementara Miguel Oliveira 2 tahun Mas Joni? Analisa Mas Joni kenapa? Kalau saya melihat memang penampilan saat ini tuh udah terlihat kalau Jack Miller itu seperti udah di kondisi puncaknya dan mulai menurun, Jang. Cuman apa yang ingin dibutuhkan oleh Yamaha adalah feedback dan masukan dari seorang Jack Miller. Karena pertama kan dia udah tidak asing sih dengan Pramac. Tapi kemudian selama di Pramac dia tuh diposisikan sebagai pembalap reguler sekaligus pembalap pengembang saat Ducati, dan Ducati pada saat itu merasakan benefitnya. Nah harapannya pengalaman Jack Miller bersama Ducati dan juga KTM yang notabene berpengalaman di mesin atau identik dengan mesin V4 ini bisa istilahnya menyumbangkan atau memberikan feedback yang bermanfaat buat Yamaha, yang notabene Yamaha udah mengakui bahwa progres kedepannya mereka akan fokus mengembangkan mesin konfigurasi V4 yang... Nah itu dia, kita langsung nyambungin ke V4-nya. Sebetulnya kita udah pernah ngomongin dari tahun lalu ya, dari kita terdengar Luca Marmorini, bahkan bukan tahun lalu, 2022 ya Mas Joni ya.
Betul, 2022 betul. itu Yamaha sudah mempekerjakan Luca Marmorini. Marmorini. Jadi kita ingetin lagi nih buat teman-teman pedok crew. Jadi Luca Marmorini itu dulu adalah orang F1, pernah kerja di Iya, Ferrari, pernah kerja di Toyota betul. juga, di hire sama Iya. Yamaha untuk membuat mesin M1 menjadi lebih kompetitif. Dicari-cari segala macam, inline ditambah powernya apa segala macam, tapi kayaknya mentok nih. Terus udah gitu Ya, mereka sekarang mempertimbangkan dan sudah mengkonfirmasi akan membuat mesin V4. Nah, ya, sebetulnya memang kita udah pernah ngobrolin juga ya inline 4 punya kelebihan sendiri, V4 punya kelebihan sendiri. Tapi betul. kayaknya emang udah Yamaha tuh ngomong-ngomong bukan pertama kali pakai V4 ya. Di era 500 cc tahun 80 mereka Sudah udah pernah pernah. pakai V4. Iya, Tapi iya. menurut Mas Joni apakah ini sebetulnya solusi yang terbaik? Karena ini kan nggak semudah kayak gini nih, pedok crew. Nggak semudah ini motor, mesinnya ya udah kita ganti aja V4, templokin ke situ. Kan nggak gitu ya. Artinya Iya, semua konsep motornya harus berubah. Bener nggak betul. sih gitu? Betul, Jen. Modelnya, terus udah gitu, iya semuanya gitu. Center of gravity-nya berubah, Iya, ya kan gitu. Nah betul. ini ribet banget gak sih? Atau mungkin memang hanya ini satu-satunya jalan untuk Yamaha? Jadi sebenarnya kalau pamannya mau tarik ke belakang, Yamaha itu harus menelan pil pahit, dia menjadi satu-satunya inline setelah kehilangan Suzuki. Artinya pada Hmm, saat ada yang inline, dia masih bisa jumawa, Jeng. Gue ya, masih bisa menang dari Suzuki. Suzukinya harus berhenti karena ada masalah internal. Dari sini kemudian faktanya dia menjadi bulan-bulanan V4, Jeng. Bahkan kalah oleh Aprilia atau KTM yang ya mereka bukan pemain bukan pemain lama gitu, baru kemarin 2017 dan baru kemarin 2020. Udah ketinggalan, udah kerepotan. Kemudian juga selama melakukan ubahan dari keluhan yang diungkapkan oleh pembalap Yamaha dari dulu, masih Valentino Rossi sama Maverick Vinales sampai sekarang Fabio Quartararo, ya problemnya ya lagu lama cuman ganti penyanyi doang, Jeng. Masalahnya ban belakangnya terlalu spin, ban belakangnya nggak ngegrip. Udah ganti sasis bermasalah juga, tidak ketemu sampai bahkan Quartararo minta powernya dinaikkan, tetap makin bermasalah. Dan kemudian akhirnya momentumnya itu adalah dengan keputusan ini menjadi tahun terakhir Lin Jarvis, Jeng. Lin Jarvis tentu tidak mau meninggalkan Yamaha dengan tinta merah bahwa gue meninggalkan Yamaha karena kebijakan gue kemarin membuat Yamaha terpuruk. Makanya kemudian Lin Jarvis istilahnya benar-benar berusaha. Bagaimana dia sempat mengatakan targetnya utama adalah mengamankan kontrak Quartararo untuk bertahan di Yamaha. Dia berhasil. Kemudian dia mencari tim satelit yang awalnya dia mengincar Valentino Rossi Racing Team, gagal akhirnya ya gara-gara blessing in disguise kekisruhan Ducati, Pramac berhasil didapatkan sampai mm-mm. akhirnya kemudian ini diputuskan untuk pindah ke V4. Sebenarnya V4 ini bukan kemudian ya buat tahun depan, enggak, Jeng, mereka itu berpikiran nanti buat tahun 2027. Artinya apa? Dengan sekarang dia memutuskan berpindah, kemudian tahun depan mulai menggunakan V4 dan 2026 katakanlah resmi menurunkan motor baru Yamaha dengan V4 semusim penuh, itu akan menjadi istilahnya data dan informasi yang bakal dia kumpulkan untuk mempersiapkan motor nanti di 2027. Dan Betul. yang dibocorkannya itu sebenarnya orang udah pada tahu, Jeng, cuman tinggal Hmm, nunggu resminya bahwa sebenarnya udah mengembangkan mesin V4 di saat tes private. Dan itu iya. udah banyak yang tahu, bahkan seorang Simon Crawford tuh Hmm, sempat curiga, kok suaranya, karena kan tes privat ini memang tidak boleh diliput, tidak boleh ada steril dari jurnalis deh. Cuma kan hmm, Simon Crawford orang MotoGP pasti ya suaranya kok aneh, kok lihat dari hmm. bentuk fisiknya ini, sampai akhirnya dia sempat berspekulasi apa gua buka ya. Ternyata keburu Lin Jarvis yang mengungkapkan bahwa mereka akan mengembangkan V4. Itu Iya. satu hal. Lainnya adalah sebenarnya Yamaha itu sebenarnya mesti udah terbuka pada saat diberlakukannya ECU seragam, Jeng. Di saat Hmm, diberlakukannya ECU seragam ini kan sebenarnya patokan yang diambil oleh Dorna Teknologi untuk dijadikan regulasi, itu kan hmm. basicnya dari siapa ECU Victor. yang ECU yang dikembangkan oleh Betul. Ducati dari pakai tim Marelli. Iya, Artinya iya. apa? Ya V4. Dan kalau kita melihat saat Aprilia pertama kali masuk menggunakan V4, kemudian KTM masuk dengan V4 itu langsung Hmm, tune in, langsung klop. Nah ini kan Yamaha kekeh kan, malah ngebajak siapa. Sepertinya setelah kemudian Max Bartolini masuk menjadi menjembatani nih, menjadi hmm, jembatan untuk pengembangan mesin Jepang dan
untuk performa di Eropa ini sepertinya terbuka bahwa udah dicoba. Sepertinya sih saya melihat seperti itu, sudah coba macam-macam, ganti sasis, aerodinamika, Gak bisa. racing apa nggak bisa. Ya tinggal ini nih kayaknya nih kotak Pandoranya apa nih mesti dibuka. Ya udah, Ya. Yamaha harus pindah konfigurasi mesin dari inline 4 ke V4 Jang. Benar, dan sebetulnya dengan Yamaha sudah mengkonfirmasi mereka berganti konfigurasi ke V4. Rencana sih akan dicoba mulai tahun depan juga ya Tahun katanya. depan, Paling iya nggak betul. pertengahan tahun depan lah kalau katanya Lin Jarvis. Jarvis. Sebetulnya jangka panjangnya adalah untuk menghadapi regulasi 2027. Dan ini inline nih dengan mereka punya Jack Miller ditarik menjadi rider dari Prima Pramac Yamaha. Karena Jack Miller ini adalah sosok yang sudah berpengalaman seperti tadi Mas Joni bilang. Betul. Yang ngembangin ride height device pertama kali rider satu grid yang nyobain dia duluan. Terus dia juga udah punya pengalaman untuk bekerja sama dengan Max Bartolini. Jadi ya udah, ya kan gitu. Itu jadi kayak puzzle-nya tuh udah mulai masuk semua tuh gitu, potongan-potongan puzzle-nya gitu. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja ya apakah sebetulnya akan bisa membuahkan hasil atau enggak. Nah, terus ada informasi juga, Mas Joni, ini menarik juga. Ngomong-ngomong tentang sirkuit, ya. Kan kita kemarin sempat masih heboh nih sampai sekarang juga tentang hosting fee-nya Mandalika. Kita udah pernah bahas, tapi ini bukan ngomongin Mandalikanya, karena tenang guys. Kalau buat kalian yang bertanya-tanya, tapi Mbak, gimana nanti tahun-tahun berikutnya? Bukan urusan kita, ya, biarin aja. Pokoknya selama Mas Joni, aku nggak dibayar untuk mikirin, kamu nggak dibayar buat mikirin, kita nggak usah mikirin. Ngapain? Kita mau nonton, datang aja. Ada tiketnya, ada race-nya kita datang, punya uang kita datang, nggak punya uang ya kita nonton di rumah. Gitu aja. Hidup mau dibikin simpel aja Mas Joni, ya kan? Bukan tanggung jawab kita, nggak usah marah-marah. Santai. Nah, ngomongin sirkuit, ada Balaton Park, Hungaroring. Akhirnya masuk lagi kalender 2025. Ini jadi akhirnya kenapa tadi aku sempat nyolek Mandalika, karena ada kekisruhan tentang hosting fee, ada juga netizen nih mungkin yang lagi nonton sekarang, wah jangan-jangan India kan confirm 2025. Balaton Park, Hungaroring masuk juga, apakah jangan-jangan buat ganti Mandalika? Tenang, santai dulu. Karena ternyata bener atau enggak sih Mas Joni? Ini kita harus tanya ke Mas Joni. Hungaroring ini belum homologasi juga, belum dapat grade A istilahnya, bener kan? Jadi kalau kita melihat sebenarnya perlu renov kan? Ya, ini kalau kita cerita Hungaroring, kan Hungaroring sendiri nih, ada tuh namanya Hungaroring. Terus sempat kemudian 2010 Hungaria tuh mau bikin lagi namanya Balaton Ring. Cuman itu timnya waktu itu sistemnya istilahnya investasinya datang dari macam-macam, dari berbagai pihak yang ternyata pada saat pelaksanaannya nggak ketemu, akhirnya nggak jadi dibangun. Nah sekarang kemudian 2010 sampai sekarang muncullah Balaton Park dari seorang istilahnya pengusaha lokal yang ingin istilahnya dia passion dengan balap, kemudian dia bikin sebenarnya sirkuitnya itu bersama dengan desainer Hungaroring Park namanya Ferenc Gunaksi kalau nggak salah. Nah, jadi bentar Mas Joni, ada yang namanya Hungaroring, sekarang ada yang namanya Balaton Park. Jadi ini beda ya, sirkuit yang berbeda. Berbeda Jam, tapi desainernya sama. Desainer Hungaroring dengan Balaton Park sama. Dan dari sini tuh sebenarnya ini keinginan dari ya dia memang mantan pembalap juga, ya inginlah cuma Hungaroring doang, dan itu sih yang sangat dipikirkan oleh ya orang luar gitu. Kita bicara Indonesia nih, orang luar tuh bikin sirkuit sengaja agak jauh dari Hungaroring kan tengah kota biasa aja gitu. Artinya ya kalau pemain pada datang ke Budapest ya apa hebohnya, makanya dia diadakan di Balaton Park Circuit, yaitu dekat danau namanya Balaton. Jadi selain coba untuk memberikan hiburan agar ada istilahnya ya orang kan ngadain MotoGP, F1 tidak semata-mata jadi host dong, tapi untuk istilahnya memasarkan atau mempromosikan daerah mereka. Nah ini tujuannya. Dari situlah si Balaton Park ini sebenarnya udah dibuat dan selesai tahun lalu Jang. Jadi bukan istilahnya ngusulin jadi host, sirkuitnya belum jadi, masih dalam desain atau dalam sketsa. Ini udah jadi. Dan dia memang belum berniat untuk sebenarnya maunya sih F1 dan MotoGP, tapi untuk yang roda 4 mereka masih grade B dan udah menggelar kayak semacam World Touring
championship, balapan lokal mobil, dan motornya ini kemudian dibenahin. Dan hebatnya lagi, katanya kehebatan Balaton Park ini menggunakan sistem drainase yang istilahnya kalau hujan deras sampai apa itu tidak akan ada genangan air. Klaimnya begitu, Jang. Makanya kalau sempat melihat gambarnya itu banyak sekali istilahnya kantong-kantong air yang kayak danau itu banyak banget di beberapa sirkuit, di beberapa tikungannya. Nah, dengan kesiapan ini benar kata Jeng tadi, tinggal nunggu homologasi. Makanya tahun depan itu mereka pun mengadakan World Superbike. Lagi-lagi World Superbike ini kayak jadi semacam trial gitu. Udah layak apa belum nih? Karena secara performa kan Superbike masih di bawah dan juga di bawah Dorna juga. Jadi setelah itu baru mungkin kemudian mereka mempersiapkan segala macamnya, baru bersiap untuk ke MotoGP-nya di bulan apa gitu? Bulan Juni atau bulan Mei? Agustus. Kayaknya Agustus. Nah, gitu, jadi yang terakhir race itu katanya di Hungaria itu tahun 92 ya? 92 di Hungaroring gitu. Masih 500 cc dong itu ya? Karena itu ya Allah lama banget. Kalau mau lihat F1 sirkuitnya emang agak garis kan, sempit, dan kalau mau dipakai MotoGP sekarang butuh banyak run off area dibuatan. Sementara untuk di Hungaroring nggak memungkinkan, Jeng. Ya benar betul. Nah jadi kita tinggal tunggu aja. Jadi nggak usah dikait-kaitin nama Mandalika juga, dibiarin aja lah gitu ya. Beneran deh. Bukan kita yang ngurusin, biarin aja guys. Biasakan kita hanya pusing untuk hal yang berkaitan dengan kita aja. Ya. Nah terus ada lagi nih, ada soal Michelin. Nah ini kan kemarin waktu post race tes Misano, setelah Misano babak 1 kemarin, mereka kan melakukan tes. Salah satu yang dites adalah untuk compound 2025 sebetulnya, compound depan. Tapi akhirnya sudah diputuskan. Jadi Michelin itu udah bilang kayaknya nggak cukup deh datanya. Iya juga sih, karena kapan lagi mengetes. Habis ini udah flyaway rounds kan. Makanya mereka memutuskan untuk mundurin aja, rilisnya nggak jadi tahun 2025 tapi di tahun 2026. Betul. Nah, terus ada info juga kemarin ada Franco Morbidelli yang ternyata baru saja membuka. Gak ada yang nyangka kan gitu. Jadi buat yang suka jahat sama Franco Morbidelli ya ngomongnya gitu. Itulah seorang rider sebetulnya. Bukan cuma Franco Morbidelli, tapi dari cerita Franco Morbidelli yang dia kan sebelum mulai 2024 ini dia kecelakaan di Portimao. Betul. Dia sempat serius banget lah, itu ditolongin sama Alex sama Marc Marquez. Benar. Betul. Terus kita nggak pernah tahu seberapa seriusnya. Pokoknya kita cuma tahu bahwa itu serius. Dan ternyata dia baru membuka 2 minggu lamanya, dia itu ternyata benar-benar sampai hilang ingatan, bahkan keluarganya aja dia lupa. Ya, jadi seserius itu gitu. Nah, kenapa tadi aku bilang ceritanya adalah lebih ke dari ceritanya Franco Morbidelli itu kita lihat bahwa rider itu kadang nggak semua kita tahu keadaan sebenarnya. Ya. Luka yang mereka alami segala macam, kadang cerita apa yang mereka alami, lukanya, cederanya, masalah yang mereka hadapi itu adalah sebuah bentuk kayak ngasih apa ya Mas Joni, ngasih tahu ke lawannya bahwa ini kelemahan gue. Nah itu mereka tak akan mau, ya. Betul, tidak akan dia bongkar dong, bener bener, karena itu jadi sebuah apa ya? Ya mereka ini kan gladiator yang turun ke sirkuit gitu. Kalau bisa nggak ketahuan lemahnya tuh apa, makanya kita yang penonton aja. Ya udah jaga-jaga omongan aja karena kita nggak pernah tahu. Yang paling ekstrim kalau ketahuan dia ada kelemahan, mungkin ya squad atau pabrikan nggak mau ngontrak gitu loh, Jo. Iklan pada pergi semua itu loh masalahnya. Benar. Nah itu tadi adalah news flashnya. Belum ada informasi apa-apa. Pokoknya yang pasti starting grid 2025 udah komplit, sudah terisi, sudah lengkap. Betul. Nah sekarang kita break sebentar, tarik nafas, kita langsung lanjut ke segmen berikutnya. Yuk. Nah, sekarang kita udah mulai ngomongin tentang race weekend di Emilia Romagna GP, oke? Emilia Romagna. Ternyata ada perbedaan antara Misano babak 1 dan Misano babak 2 ya Mas Joni ya. Dari sisi cuaca juga gitu beda. Terlihat lebih cerah tapi sebenarnya bikin acak-acakan juga gitu. Ya kan? Soalnya pas
pas ditanya, oh Marc Marquez bisa nggak nih ya menang lagi kayak kemarin gitu. Betul, Tapi ternyata ada betul. fakta yang menarik loh, Pedok Crew. Jadi pas ditanya tentang kemenangan fenomenalnya Marc Marquez di race Misano yang pertama 2 minggu yang lalu, dia ditanya kan gitu, sebenarnya ya penasaran nih, kalau lu masuk dan ganti motor, emang motornya ada? Tahu nggak Marc Marquez jawab apa? Dia bilang sebenarnya motornya nggak ada. Jadi itu rahasianya ternyata ya kan. Jadi bukan, kalau dia tanya, iya. ya kalau dia tanya, kenapa kemarin? Wah, saya lihat orang Akamsi. Sebenarnya itu faktor pertama. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, yang kelima ini yang dia simpen, Jang. Dia nggak bilang, dia bilang setelah semua selesai ya Pedok Crew gitu. Kalian cari deh gitu. Jadi pas ditanya itu tuh ada di MotoGP.com ya Mas Joni ya, dia bilang, Iya. emangnya Iya, Jong. kalau lu masuk, lu ganti motor nih gitu. Kan dia bilangnya, ya gue ngikutin Pecco-Mania aja gitu. Yang ternyata banyak loh yang gak tahu Akamsi apaan. Akamsi itu anak kampung sini. Dalam arti kata sebenarnya kalau Pecco itu emang orang Itali dan emang sering latihan di Misano. Ene yang rumahnya deket banget sama Misano. Dalam arti kata sebenarnya emang dia anak kampung sono gitu. Ya. Nah makanya si Marc Marquez tuh bilang, ya pokoknya kalau Pecco sama Enya gak masuk, ya aku nggak masuk. Betul. Tapi ternyata sebetulnya emang motornya juga nggak siap, emang nggak ada. emang nekat aja gitu ya. Nah fakta yang menarik sih sebetulnya. Nah tapi kalau kita ngomongin soal Misano, kita mulai dengan Alex Rins yang ternyata tidak bisa turun. Sempat turun di free practice 1 aja, tapi karena dia demam, akhirnya dia memutuskan untuk udah deh mendingan simpan tenaga karena nih flyaway rounds-nya akan sangat memakan tenaga sekali. Memakan tenaga. Benar. Betul. Nah terus udah gitu di sesi hari Jumat, Fabio Di Gia yang sebetulnya masih terbayang-bayang juga dislokasikan bahu. Parah dan dia emang dia harus operasi sih sebenarnya, tapi nunggu season selesai. Sebenarnya operasi, karena 3 kali beruntun makanya dia tahan. Iya. Ya beresiko juga kalau sampai kejadian apa-apa. Mudah-mudahan sih jangan sampai lah amit-amit. Iya, jangan. Ya itu ya susahnya jadi rider ya Mas Joni. Nggak mungkin disuruh juga Fabio Di Gia-nya buat baik-baik ya nak, masih belum sembuh nih gitu. Kagak bisa, orang gue lagi race ya kan gitu, nggak bisa juga. Nah terus ada tribute untuk Luca Salvadori. Salvadori. Ingat ya, Luca Salvadori, bukan Lorenzo Salvadori. Ini yang banyak yang ribut nih. Dan dan kalau namanya mau membahas Luca Salvadori ini, dia itu sempat ya artinya terekam di MotoGP karena tampil di Moto.E, Jeng. Iya benar, dia itu rider Moto.E juga. Nah kita lihat memang dia itu ya bisa dibilang warga pedok banget lah ya, makanya semua memberikan tribute untuk Luca Salvadori, termasuk kemarin waktu hari Minggu ya kayaknya ada sesi khusus untuk memberikan penghormatan Luca Salvadori. Di stiker masing-masing di motor tuh juga ada stikernya Ciao Luca gitu, karena emang sosok yang hangat yang benar-benar meninggalkan pesan dan kesan sangat manis gitu buat keluar di pedok. Nah terus ini juga ada Fabio Quartararo. Nah kita ngomong nih, udah masuk kualifikasi. Dia itu udah 2 kali berturut-turut masuk langsung ke Q2. Betul. Ya kan? Tapi sebetulnya kan kita udah pernah ngomongin juga tuh, Alex Rins waktu di Aragon kayaknya pakai mesin yang aku nggak tahu apakah itu janjian udah mesin yang baru. Karena udah 7 mesin yang mereka coba ya, Mas Joni? Iya. Berapa lah? Pokoknya udah banyak banget ya mesin yang mereka coba. Betul, udah banyak yang. Tapi yang di Misano di Emilia Romagna GP yang kemarin, katanya Fabio Quartararo bukan pakai mesin yang powerful itu. Justru dia lebih memilih mesin yang power delivery-nya lebih smooth. Elektroniknya juga beda dikit, katanya gitu. Nah, tapi dia tembus Q2 loh. Apa yang beda sebetulnya dari Yamaha M1 kemarin, kalau Mas Joni lihat? Jadi kalau umpamanya pelajaran tuh ada ulangan yang sama, dia udah baca buku itu terus. Dia udah hafal cangkem. Bayangkan kan sempat tes private di situ. Itu ya Misano. Sendiri. Iya, terus kemarin di Misano lagi. Terus dia ada tes barengan di Misano. Udah ketemu Misano. Ini ampun-ampunan kalau sampai beberapa kali dia tidak hafal-hafal dan juga dari makanya dan juga kemarin itu beberapa pengembangan itu kan perbaikan dari aerodinamika juga, Jeng. Jadi memang di Misano ini tidak mungkin menggunakan yang powerful, makanya yang pakai yang smooth penyebaran tenaganya dan didukung oleh aerodinamika yang baru. Betul. Jadi ya cukup bagus meskipun
eh ya masih perlu berjuang di saat race day, sprint dan juga main race, Jang. Benar, benar, benar. Nah, tapi soal time attack juga belum belum ketemu ya solusi. Belum dapat Meskipun betul. lumayan lah dia udah bisa step by step banget. Jadi udah Q2 masing-masing 2 seri terakhir itu langsung masuk Q2 gitu. Ya kan? Itu. Nah, terus ini adalah hasil kualifikasinya, ternyata Pecco Bagnaia luar biasa banget gitu ya. Pole position, padahal dia prediksinya kalau nggak salah bisa 129 ya. 129 dan bahkan saya di MotoGP prediction tuh 129 935 gitu. Cuma 130 sekian. Cuma sebenarnya unik, Jang. Kenapa tuh? 130 131 itu kalau dibalikin tuh angkanya sama aja tuh. Tuh kan cocok logi. Iya. Cuma sebenarnya dari awal udah berharap jangan Francesco Bagnaia pole position karena aku sempat nerawang kedua Emilia Romagna sebelumnya, Jang. Bagaimana dia memimpin balapan di depan, kemudian crash, kemudian tahun lalu dia pole position, memimpin di depan, kemudian crash. Makanya pas kemarin tuh, tahan. Ternyata ada hubungan itu, kasus mitos jeleknya Pecco Bagnaia kembali terulang. Pokoknya jangan deh dia balapan di MotoGP yang namanya Emilia Romagna pokoknya. Kalau namanya boleh. Dari tahun berapa? 2022 juga gitu kan? Betul. Kan 2021 Jang. 2022 nggak ada. Oh iya benar-benar. Baru sekarang ada lagi. 2021. Iya. 2021. Benar. Dia juga dia ya di situ ya. Makanya 2021 lagi duel sama Quartararo untuk perebutan juara dunia. Benar, akhirnya di situ lah jadi juara dunia. Iya. Benar. Kan juara dunia. Benar. Ingat. Aku udah bilang jangan deh, karena di MotoGP Gur apa di pole position aku nggak nempatin Pecco Bagnaia deh kalau nggak salah, aku nempatin Jorge Martin. Dengan asumsi jangan sialnya ke bawah-bawah. Ternyata sial beneran. Tapi beneran. Nah ini adalah hasil kualifikasinya. Terus udah gitu sekarang kita langsung lanjut ngomongin sprint race-nya. Di sprint ternyata idi luar biasa. Martin startnya emang bagus banget ya. Makanya Jang, kalau Mama sempat ada yang nyimak, itu di pinggang atas itu yang di belakang baju balap, biasanya kan tulisannya The Martinator. Itu dia dengan entah tengil, entah Cywar itu dituliskan The Rocket, gara-gara kemarin kejadian di Misano pertama yang dia start sprint langsung bisa menembus 3 pembalap alumni VR Musik Racing Academy, The Rocket, dan kemarin pun luar biasa. Emang iya, aku tuh nggak loh. Emang iya diganti bukan The Rocket. Ya kalau namanya Jack Miller kan The Thriller gitu. Kalau si Quartararo El Diablo, itu dia The Rocket. Widih. Udah seolah-olah nih gue gitu. Kepercayaan dirinya bener-bener membuncah kemarin, Jang. Membuncah tuh kan, tahu nggak yang muda-muda membuncah tuh piar gitu ya. Nggak membantu juga piar tuh apa lagi. Tapi emang bener startnya Martin itu bagus banget. Tapi kalau menurut Mas Joni di sprint apa yang paling menarik buat Mas Joni? Sebenarnya sprint dibilang menarik banget juga ya oke aja lah gitu menurut aku juga ya gitu. Apa yang paling menarik dari sprint kalau menurut Mas Joni? Saya sih masih melihat Martin tuh masih bisa digodek sebenarnya. Oh ya? Apa kelemahannya Martin? Menurut Mas dia tuh bisa tiba-tiba lepas konsentrasi dan melakukan kesalahan yang tidak perlu. Ya beruntung kemarin kesalahannya tuh gara-gara ini kan dia sebut. Aku lihat itu indikasi sinyal bahwa gue udah dapat pertanda satu kali lagi track limit itu. Dia kaget kan, makanya dia agak out. Dan Pecco pun mengungkapkan kalau sampai si Jorge Martin gak melakukan kesalahan itu, dia gak akan mungkin bisa menyalipnya karena memang secara overall tuh mampu menahan dengan sangat sempurna. Dan ya saya rasa dengan ya ini sebenarnya udah ketahuan kelemahan Jorge Martin, buat dia melakukan kesalahan gitu. Cuman tinggal bagaimana nih Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini atau Marc Marquez caranya melakukan itu seperti apa. Karena sekarang malah kita ketahuan udah mulai bagus gitu, dan bahkan dia makin pede karena kemampuan start bagusnya itu katanya dia udah punya formula bikin clutch-nya motor Ducati Desmosedi GP 401 cuman dia yang punya, Jang. Kok bisa gitu? Pecco dan yang lain. Ya, entahlah, kayaknya memang udah karakter pembalap sendiri gitu. Dan Martin udah nemuin nih.
Makanya Peko dan Bastian itu sempat ngulik kok bisa dan sempat komplain gitu, coba bisa nggak yang Martin diterapin gitu, dan sempat Malah coba. yang kemarin sempat kelihatan ya Mas Joni, punten aku potong dikit. Kalau tadi Mas Oke. ngomongin clutch, aku tuh ngeliatinnya Peko dari mulai hari Jumat, kan itu banyak practice start juga tuh, Willy melulu, Betul. ya kan? Betul. Pas lagi Iya, start. Jung. Betul. Jadi kalau Martin kayaknya udah mulai dapat kuncian, makanya pada saat dia tidak pole position, diwawancara lempeng-lempeng aja Jeng, nggak istilahnya oh ya ntar gue gini, nggak lempeng aja, tapi saya yakin dan bahkan kemarin saat dia posisi kedua di sprint race pun dia bilang oke lah cuman sprint race, balapannya separuh doang, besok sih kita akan lihat nih mungkin bisa lebih bagus, seperti itu Jeng, artinya ya udah ada gitu kepercayaan diri itu, dan kalau tidak digempur semaksimal mungkin ya udah akan mulus dia menatap juara dunia tahun ini. Plat nomor 1 pindah ke Aprilia. Ya kan. Nah, jadi gini, akhirnya ini podiumnya ya, guys, karena ini sebenarnya akan ada diskusi tentang gimana ceritanya nih dengan selisih poin yang ada sekarang akan seperti apa. Nah, ini podiumnya untuk sprint ada Peko Bagnaia, juara sih dia memang ya di P1. Momentumnya adalah besok hari Minggu akan aku buktikan kata Peko Bagnaia. Nanti dulu Polgasa. Martin ada di P2 dan juga ada Enea Bastianini di P3. Nah, sekarang kita tarik nafas dulu karena ini adalah dagingnya yang kalian tunggu-tunggu. Kita ngomongin tentang race-nya. Oke? Aduh, kalau ngomongin tentang ini gawat sih, karena kita tuh udah memasuki waktu Indonesia bagian depan untuk fansnya Peko Bagnaia dan fansnya Jorge Martin. Tapi kok aku nggak pernah ngeliat fansnya Jorge Martin ya? Iya emang. Iya kan? Kayak sih gerilya. Ntar kalau mamanya kesampean baru keluar rame-rame gitu Jeng. Jorge Martin menang juara dunia. Nunggu juara dunia Jeng. Ada, beneran deh, coba deh. Ya. Kalau kita, bentar. Aku penasaran juga nih Mas Joni. Kenapa? Kan aku selalu ngelihat gitu ya kalau lagi misalnya Riders Parade dimanapun. Enea Bastianini ada kemarin banyak. Ya kan, Bestia apa segala macam dengan baju warna pink segala macam. Di Spanyol, ya kan dia orang Spanyol ya, Jorge Martin. Ya Marquez yang paling banyak. Udah pasti. Jorge Martin tuh jarang loh ngeliatnya, apa gue gak ngeliat ya? Jadi kalau aku boleh kasih pandangan sih, kayaknya Martin emang gak memfokuskan atau men-treat untuk para fans aja. Lain kalau Maverick Vinales kan punya fans clubnya, terus Alex sama Marquez apa lagi. Ini kalau Martin kayaknya belum kesana, mungkin entah kepikiran atau mungkin dia nunggu momen dulu. Artinya ya tunggu gua punya hasil yang membanggakan deh, baru mungkin kasih mungkin seperti itu. Mungkin atau siapa tahu mungkin di sini lagi ada yang nonton terus mbak aku adminnya Martinator nih gitu, Martinator Indonesia gitu. Hayo atuh mangga gitu, karena nggak pernah ngelihat gitu, penasaran juga karena kita tuh nggak pernah denger gitu. Maverick Vinales ada gitu kan, Marquez banyak gitu, Peko ada gitu. Tapi kalau iya kan fansnya Pak RT aja banyak gitu, cuman ini kenapa nggak ada gitu. Nah itu tapi hal lain lagi gitu ya. Nah tapi kita ngomongin race nih Mas Joni, lagi-lagi menurut aku kemarin Martin bagus lagi startnya, emang bener kata Mas Joni. Dia tuh udah mau nggak apa-apa gue nggak pole position, bodo amat, yang penting gue tahu gimana startnya bagus. Tapi ternyata harapan para fansnya Peko mungkin kemarin, tunggu dulu Martin, Peko cakep banget nih di corner pertama masuk ke corner kedua, dia langsung ya cerdik banget gitu untuk bisa langsung ngeblok dan ngambil overtake lagi si Jorge Martin. Itu bagus banget. Kemudian mulai di situ kelihatan ada masalahnya. Jadi itu aku ngelihat, wah kok dia tumben ya nggak bisa nge-gap. Biasanya kalau dia dari depan kan udah langsung dong nge-gap, tapi nggak bisa nih dia. Ternyata memang terbukti dia itu ban medium yang dia gunakan di hari Minggu harus membutuhkan 15 lap untuk dipanasin istilahnya gitu. Padahal dia juga di interview yang aku tonton di TNT, dia bilang kan, hari Jumat gue pakai itu kenceng, hari Sabtu gue pakai itu kenceng juga, terus hari Minggu nggak tahu kenapa nggak dapet, dia bilang gitu. Terus kenapa dia sangat berhati-hati, karena kelihatan kan Peko tuh kalau lagi gel banget sama motornya,
enak banget tuh. Aku aja Iya. ngeliatnya deg-degan tapi nggak dapat nih. Ini kemarin kayak Dapat. ayam Iya. gitu. Sering banget kayak depannya tuh nge-lock, front locking. Nah, itu yang membuat dia Ya, akhirnya crash juga kemarin, ya kan? betul. Di turn 8 ya, itu kalau nggak salah. Turn 8. Nah, yang Mas Joni lihat masalahnya Peko apa? Kenapa dia front locking terus dan kenapa si ban medium ini bekerja berbeda? Apakah suhu treknya turun atau apa sebetulnya? Jadi kalau mamanya bandingin Misano pertama dan kedua, Misano pertama itu kan sebenarnya problemnya karena ada hujan. Betul. Tapi suhunya sih, suhu aspal dan ambience itu cukup tinggi lah. Sehingga untuk performa ban medium, cuman sayangnya kan di hari balapannya nggak dipakai tuh yang medium. Itu sangat maksimal, gigit ke aspal. Nah kemudian, ya seperti yang Peko bilang, giliran latihan dapet, terus Jumat juga, Sabtu juga sprint cukup bagus. Nah Minggu tuh suhunya memang turun Jang, dan turunnya tuh gradual di sepanjang jalannya lap itu turun terus. Itu sebabnya Peko Bagnaia sempat bilang pada saat dia mau coba gap gak dapet, dan bahkan dia beberapa kali harus mengalami ada pertanda ini bannya kagak bisa ditikungin, ini ada kalau mau dipaksain crash. Makanya dia beberapa kali kayak istilahnya kayak orang kikuk gitu, mau biasanya tuh dia gitu ditikung ya. agak keren sampai akhirnya disalip oleh Jorge Martin. Nah, sementara ini yang sepertinya yang jadi kuncian Jorge Martin dan Enea Bastian ini, mereka memang tidak mencoba secara maksimal atau mengeluarkan performa pilihan medium dengan sesumbar atau gimana mencetak hasil terbaik. Yang penting dia udah dapat nih, udah yakin begini. Nah, Peko ternyata masih perlu istilahnya memperhatikan kondisi apa yang akan terjadi dengan balapan di hari main race-nya, karena suhunya turun dan ternyata dia kesulitan, butuh beberapa lap, kemudian dia coba, dan ya riskannya itu pada saat dia mendapatkan fase lap sebenarnya itu udah agak repot, karena di saat dia manasin ban mediumnya dapat, ya permasalahannya kan ban depan di saat mungkin tadinya Peko itu pengeremannya lebih istilahnya lebih konstan gitu di titik A gitu. Kemarin itu kan untuk bisa mengejar pembalap depan dia sangat agresif, ekstrim sampai titik terdekat. Nah, mau nggak mau titik pengeremannya itu pun terkena istilahnya beban yang lebih besar dari biasanya. Efeknya apa? Ya udah tinggal beberapa lap, akhirnya harus low side dan crash. Jadi kemarin itu sebenarnya kalau pamannya bisa bypass ke display di motornya, kalem Peko, cuman kita pendukungnya nggak bisa bilang gitu kan. Tenang aja, 3 juga nggak apa-apa, santai men gitu ya. Bener. Ya kita nggak bisa kan. Iya. Gitu. Jadi emang kejadian. di sini tuh pedokru bisa lihat ya Mas Joni gitu. Memang rider yang berada di posisi paling depan, kalau Peko lagi leading, itu hitting the mark-nya gitu. Misalkan ada tuh breaking point-nya, dia pasti bisa di situ-situ aja tuh, karena dia yang mengatur ritme balapannya. Tapi karena dia ada di posisi ketiga, terus dia di belakang ada Marc Marquez lagi gitu kan. Sebenarnya Marc Marquez tuh lagi Samori aja kemarin gitu. Ya udahlah ya. Ya kan dia targetnya cuma 4 doang, cuma target 4 doang dia. Targetnya 4 gitu. Tahu-tahu Pedro Acosta di depannya crash, terus cobanya ya aku pada lagi santai loh ini. Aku nggak siap untuk podium, dapat podium, alhamdulillah. Tapi sebenarnya jadi kalian bisa lihat gitu ya sekarang bahwa rider yang ada di posisi ketiga seperti Peko kemarin, apalagi dia momentumnya itu jadi acak-acakan, ritmenya Peko acak-acakan. Jadi yang dari 15 lap itu dia nggak dapat, dia harus manasin ban, begitu dapat agak ngeri kan, kayak tadi Mas Joni bilang, dapat 1:30, pecahin rekor lagi segala macam. Wah, ini tapi deg-degan nih, bener ternyata akhirnya dia crash di situ. Nah, karena itu titik pengeremannya berbeda-beda. Nah, sebenarnya kemarin ada satu hal yang aku perhatiin juga Mas Joni. Jorge Martin, apakah ini benar atau tidak ya? Kemarin sih aku kan pas bikin di konten yang buat members only itu aku bilang, dari pengamatan aku, Jorge Martin itu kemarin melakukan late braking yang kepeko-pekoan. Alias bagus banget. Karena sebetulnya itu adalah specialty-nya Peko Bagnaia. Betul. Jadi berapa kali kita ngelihat, beberapa kali dia outbreak Peko dan Enea. Iya nggak sih Mas Joni? Apa bener nggak sih pengamatan aku ini? Karena pas aku ngeliat, Martin, ini bukan gayanya dia tuh kayak mulai mengadaptasi, Peko nih gini cara mainnya. Pinter banget loh dia. Ya. Kan seperti yang dia bilang, ntar ke depannya apa yang Peko lakuin, gua lakukan juga. Jadi kan dia belajar di kesalahan kemarin. Jadi bener ya? Dan secara informasi kan masih tetap dibuka, Jang.
Iya, Meskipun dia tahun depan udah bukan Ducati, tapi secara informasi masih dan datanya dikatakan oleh dicetak. pihak Ducati, Mm. datanya masih dapat ketahuan. Dan mau nggak mau, ya mengutip apa yang dikatakan oleh Jorge Martin saat dia salah masuk duluan, dan dia bilang, oke, sekarang sih Peko ngapain, gue ikutin. Dan itu dilakukan, Jeng. Jadi Dan benar cuma ya. persoalannya apa? Peko tidak melakukan seperti apa yang di Martin lakukan gitu. Dan Martin sebenarnya punya kelebihan-kelebihan itu yang sebenarnya ini menjadi istilahnya senjata mematikan buat Ya, Peko, yang kemudian Jorge Martin tampil cukup unggul aja. benar. Nah, sekarang kita kasih podiumnya dulu deh gitu sebelum kita ngomongin daging, segala daging, yaitu pokoknya Peko udah kita jelasin ya kenapa dia kemarin kejadian seperti itu. Nah, ini adalah podiumnya Enea Bastianini di P1, Martin di P2, dan Marc Marquez di P3. Marc Marquez. All Ducati podium di hari yang sangat bersejarah, karena ini adalah sekaligus sebenarnya Peko tuh udah ngincer banget bisa menang karena ini adalah GP ke 100 gitu ya. Jadi ada cocok logi lagi, Jang. Apa 100 kali balap bisa mempersembahkan kemenangan 100 buat Ducati. Ini kan bakal dikenang terus, Jang. Iya bener kan. Tapi ini harusnya GP ke 100-nya Peko, dan kalau Peko menang sekaligus adalah 100 kemenangan buat Ducati. Buat Ducati ini akan istilahnya fenomenal banget, pasti akan nempel tuh di Hall of Fame-nya Ducati gitu loh, Jang. Ciloko, manusia boleh berencana ya. Gitu. Jadi kalau pemain mikir-mikir lagi tuh jadi inget Valentino Rossi, Jang, yang waktu dia duel dengan Maverick Vinales di Prancis untuk menjadi pembalap Yamaha yang mempersembahkan kemenangan GP ke 300 gitu. Itu sampai duel habis kan. Dia crash. Jadi ingetin dia ke kejadian Peko saat ini, berusaha untuk menebus bisa menang ke 100, malah crash. Malah Enea yang namanya tercantum di Hall of Fame, tahun depan malah di KTM dia. Itu dia. Nah, ini pun sekaligus mengukuhkan Ducati sebagai juara dunia konstruktor. Udah full poinnya 500, luar biasa. Memang kagak ada lawannya si Ducati ya. Terus sebagai selebrasi podium hadir juga, tapi ini gesture yang bagus banget dari Ducati ya. Ada Michele Pirro. Jadi itu menurut aku sebuah tindakan yang sangat luar biasa dari Ducati, karena Michele Pirro itu adalah rider yang memang jasanya gede banget untuk mengembangkan Ducati bisa menjadi sekompetitif sekarang. Jadi memberikan acknowledgement, memberikan penghargaan ke Michele Pirro itu luar biasa sih, gesture yang bagus banget ya Mas Joni ya buat dari Ducati Michele Pirro. Terus nah ini sekarang dagingnya nih Mas Joni. Semua nggak jadi kontroversi karena kayak yang tadi aku bilang, Martin fansnya belum kelihatan, belum militan, ya kan? Kayaknya aja gitu ya, kayak kemarin rame-rame podcastnya Minyo aja sampai hari ini juga masih banyak yang rame gitu ya, masih ada julid gitu. Tapi sebenarnya antara Enea dan Jorge Martin kemarin itu kan di corner terakhir ya? Corner 4. Iya. Itu menurut Mas Joni bukan siapa yang salah, tapi pertanyaannya adalah apakah harusnya Enea drop one position, dapat penalti gitu misalnya, atau memang ya nggak bisa ngapa-ngapain, emang udah begini aja gitu. Jadi kan kalau kita melihat sebenarnya pace antara Enea dan Jorge Martin tuh udah kedua-duanya udah sama menemukan pace terbaiknya. Itu pertama. Kedua, ya harap maklum nih, Bastianini tentu jauh lebih tahu titik di mana dia akan melakukan manuvernya di saat manuver-manuver yang seharusnya ideal dilakukan tidak bisa dilakukan gitu. Dan bahkan kalau kita melihat momentum itu diperhatikan sangat seksama oleh Enea Bastianini ketika Jorge Martin melakukan pengereman sampai wheelie di tikungan 4, itu kan celah kosong, Jeng. Oh iya. Dan sebenarnya kalau mamanya idealnya, ya Martin ngapain nge-break di situ terus sampai wheelie, ya mendingan masuk aja. Ya kalau mamanya dia masuk ke APEC, mungkin tidak akan dilakukan istilahnya ya Enea Bastianini melakukan colokan maut gitu, nggak akan terjadi. Ini kan karena memang Martin pun sepertinya bannya juga udah kelar, Jeng. Dan itu memang cara dan dimasukkan oleh Enea Bastianini. Dan kalau kita melihat pada saat keluar racing line itu bareng. Dan sampai kemudian kan memang tidak terjadi tabrakan karena Jorge Martin sadar bahwa kalau mamanya ditikungin pasti jatuh, makanya dia keluar. Dan sebenarnya sempat terjadi istilahnya ya Enea Bastianini pun takut kenapa-napa gitu, apakah Martin jatuh atau enggak, makanya dia sempat agak lebar dikit, tapi kemudian Martin berhasil kembali naik di motornya dan masuk ke sirkuit, dilanjutkan. Jadi saya rasa
ini bukan kemudian jadi kontroversi. Oh, ini justru ini bumbu yang memang sangat dinanti-nantikan oleh semua pecinta MotoGP yang selama ini kan balapan ya pembalapnya jauh sendiri, sekebon, dua kebon Iya, gitu. iya, Ini sekebon dua kebon. ada gitu. Betul. Dan ini kan kalau Mama Bea bilang, ya kalau bisa sih kalau saya nih, kalau mamanya ntar Dorna mau denger gitu, sirkuitnya udah semua yang kayak game Misano yang kecil, yang flowing itu dipakai aja biar jadi duel-duel yang seru seperti ini ketimbang harus sirkuit yang powerful, panjang, yang benar-benar motor yang kuat bisa menang dan meninggalkan lawannya dengan sangat jauh. Jadi saya rasa tidak tidak perlu, dan bahkan Tim Stewart tidak sampai mereview, dan Tim Stewart tidak mengungkapkan bahwa ini balapan ini salah atau enggak gitu. Nah, itu dia. Tapi tadinya ya, kemarin tuh aku berharap loh, minimal kayak ada keluar tulisan gitu kan, incident between rider number 89 and 23 are Betul. under investigation. Kagak ada. Enggak, itu Ya. Jeng. Makanya. Jadi sebenarnya gini, yang menarik juga adalah kan rider-rider biasa kalau lagi media scrum langsung ditanya kan sama jurnalis-jurnalis. Gimana menurut kalian Enea sama Jorge tadi gitu kan. Terus udah gitu, salah satu yang menarik adalah pendapatnya Marc Marquez. Dia juga bilang sebenarnya ya kalau menurut gue sih harusnya Enea drop one position. Tapi susah juga karena era MotoGP sekarang emang harus begitu. Salah satu caranya emang cuma begitu, bukan satu-satunya cara, emang begitu aja. Dan menariknya adalah kalau misalnya teman-teman lihat, jadi kan di banyak tuh begitu selesai finish si Jorge Martin ada gesture-nya. Itu tapi dia gak komentar dia gak komentar. Tapi dia ulangin lagi pas lagi nunggu podium kan gitu. Jadi kalau bahasa Italianya tuh katanya fafanculo. Berapa ya gitu, nggak boleh, aku nggak boleh bilang di sini, nanti aku dibayar. Tapi nanti kalian cari aja. Tapi emang diulangi lagi. Dan yang menariknya adalah sebetulnya Enea Bastianini waktu ditanya gimana move-nya, biasa aja buat gue gitu. Menurut gue itu sah-sah aja. Jorge Martin waktu ditanya, ya menurut gue harusnya gue yang menang gitu. I deserve the victory. Itu betul. Karena memang performanya dia sepanjang race itu bagus banget. Tapi memang ya namanya race ya, lu boleh aja melakukan semua hal dengan sangat precise, dengan sangat bagus. Tapi ada aja, kan lu race-nya gak sendirian. Iya. Ada rider lain. Kalau mamanya lu pengen menang kencang ya udah race satu-satu gitu, kasih waktu. Ya bukan balapan yang seru dong. Makanya. Saya sih ngelihat kemarin ya pure, karena itu kalau mamanya istilahnya pembalap itu manuver block pass gitu. Di saat dia masuk dengan sangat sempurna, pembalap lain tidak bisa langsung masuk ke racing line-nya sendiri gitu. Dan itu udah dengan sempurna. Iya, benar-benar. Ya udahlah ya, kita terima aja. Tapi yang pasti yang paling bisa di highlight adalah begitu selesai mereka masih ada di atas motor, mungkin adrenalin juga masih tinggi sebetulnya. Tapi mereka ya udah biasa aja, nggak ada berantem-berantem. Begitu di Parc Ferme juga pelukan. Terus udah gitu pas lagi nunggu podium juga mereka biasa aja gitu ya. Jadi udah habis itu kelar deh, mereka langsung terbang ke Indonesia. Nah, sekarang ini adalah hasil race-nya. Kita harus highlight juga Honda akhirnya luar biasa. Ya, dia finish 11-12 dapat poin loh, ya kan? 11-12. Mir duluan 11, Luca Marini ya 12 ya. Marini. Sama kayaknya Zarco 15 deh. Cuma Nakagami doang yang dapat poin. Bentar. Ini aku ada. Zarco. Oh iya, benar. Johan Zarco 15. Benar. Johan Zarco. Nah, terus ada Fabio Quartararo juga yang penampilannya sangat baik. Sebenarnya bisa finish 5, tapi ternyata habis bensin. Iya. Tapi ketawa aja. Disalip sama Bezzecchi sama Franco Morbidelli. Iya, tadinya aku udah boleh juga nih ngalahin Franco Morbidelli. Bensinnya habis, tapi dia tetap ketawa-ketawa aja katanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ini aku juga happy aja. Nah, sekarang kita ngomongin tentang best moment dulu sebelum kita ke Riders Championship. Mas Joni, best momennya satu apa? Menurut Mas Joni? Fabio Quartararo di pedok Moto2 pada saat Tony Arbolino mimpin. Aduh, itu gila. Lagi terus. Giliran dia hasilnya kagak ada, dia marah-marah. Sampai ada tuh momennya, aku juga nonton ya. Jadi kemarin tuh ya sebenarnya kan ini suka banyak yang nanya, kenapa sih nggak ngomongin Moto2 sama Moto3? Lah buset, ngomongin MotoGP-nya udah sejam. Ya, mau berapa banyak lagi. Kemarin ada yang protes juga, kelamaan, kuota aku habis, katanya gitu. Aku bingung, kita harus mengakomodir yang mana, Mas Joni. Jadi, Moto3 kan
Moto3 Moto2 itu juga seru. David Alonso menang ya, lagi, tapi emang dia tuh emang rider betul. masa depan banget buat aku. Setuju. Terus di Moto2 sakitnya di sini untuk Di Aaron sini. Canet. Aduh, Betul. ampun. Vietti bisa-bisanya tiba-tiba sikat gitu kan di terakhir. Tapi Arbolino Betul. juga, nah itu yang bikin tadi best momennya Mas Joni. Pakai yang lebar, ya di 3 corner terakhir. Ada lagi, udah padahal bagus banget loh Tony Arbolino sepanjang race itu bagus banget. Makanya Fabio Quartararo sampai seneng nggak tahu aja akhirnya nggak kejadian. Jadi inget yang kenapa gitu. Pokoknya kalau pamannya temennya Quartararo lagi bagus, itu jangan disupport atau jangan ada muka dia deh, Jeng. Kita ingat Jack Dixon lagi pole position kemudian bagus, tiba-tiba diselamatin sama Quartararo, ya diomongin diapain, pas balapan crash lah apalah, ini Arbolino. Maksud aku jangan dulu, aku udah bilang jangan selamatin dulu, kejadian jadi bikin bau gitu loh Quartararo buat teman-temannya. Padahal dia mikirnya juga udah tinggal 3 corner terakhir, nggak bakal kejadian apa-apa. Kejadian. Ampun. Ya ampun, tapi emang seru-seru. Kemarin tuh Moto2 juga seru banget. Nah, kalau Mas Joni yang itu, aku best momennya adalah Pecco Bagnaia dengan tortellininya. Ya, nah, betul. jadi ini tuh sebenarnya gini. Jadi ini adalah sebuah movement. Jadi kalau misalnya ada yang belum tanya, ini apaan sih sebetulnya sih? Jadi ada movement yang namanya Tortelante, ya. Jadi Tortelante itu adalah sebuah inisiasi, ini organisasi non-profit yang bikin tuh Massimo Bottura. Massimo Bottura adalah chef terkenal di Italia. Nah, dia itu juga tuh yang cateringin kawinannya Pecco sama Domizia. Nah, jadi Tortelante itu non-profit organization, jadi dia itu melatih orang-orang muda yang masuk ke dalam spektrum autisme. Jadi mereka bikin pasta kerajinan tangan gitu, Mas Joni. Akhirnya dijual lah segala macam kayak gitu. Nah, ini buat aku adalah Pecco Bagnaia itu kayaknya rider pertama MotoGP yang mengangkat tema kemanusiaan. Ya, jadi kita tuh pengen banget loh sebenarnya karena mereka tuh fansnya banyak, punya platform yang sangat besar, populer gitu ya. Jadi harapannya dimulai dengan Pecco Bagnaia dengan mengangkat inisiasi Tortelante ini yang mengangkat isu autisme atau isu-isu lain yang penting untuk kita perhatikan. Jadi karena kemarin sempat ngobrol sama Ika dari Pecco Journey 3. Dia bilang, iya ya Kak, gitu. Sebenarnya tuh jarang ada rider MotoGP yang mengangkat isu kemanusiaan. Dan harusnya ini bisa banget gitu. Karena mereka tuh fansnya banyak. Jadi bisa ngomong, bisa punya platform gitu untuk mengangkat isu. Nah itu sih best moment aku sih. Jadi apresiasi banget buat Pecco Bagnaia. Mudah-mudahan banyak rider-rider lain yang mengikuti jejaknya Pecco. Nah, sekarang kita ngomongin ini Mas Joni sebelum kita tutup. Ini adalah klasemen sementara. Jadi tentu adalah Jorge Martin yang masih memimpin dengan 341 poin. Selisihnya 24 poin sama Pecco Bagnaia. Betul. Masih ada Marc Marquez sih sebetulnya yang bisa menjadi kuda hitam ya, bukan kambing hitam. Ada yang kambing hitam. Scapegoat dong. Kambing hitam. Salah. Jadi tadi Mas Joni bilang, kalau kita mau ngomongin soal siapa yang akan menjadi juara dunia, apalagi kita udah masuk ke sesi flyaway rounds, ini akan berat buat siapapun. Betul. Karena bukan hanya masalah race aja di track, tapi mereka akan menghadapi jet lag. Jadi ya guys, ini aku beneran cerita aja nih sama kalian karena gue punya pengalamannya kebetulan. Kemarin waktu ke World Ducati Week, ngalamin sendiri ya Mas Joni. Dari Misano kan, aku kan ke Misano. Dari Misano itu aku harus pulang ke Jakarta. Itu perjalanannya jauh banget. Ini mereka bukan cuma ke Jakarta, ini mereka masih ditambah sampai ke Lombok. Betul. Iya, dari Misano aku harus pergi dulu ke Milan. Milan ke Misano itu harus naik kereta 2 jam. 2 jam. Ya, dari Milan tuh karena kenapa harus di Milan, airport terbesarnya di situ. Itu pun tidak ada penerbangan langsung ke Jakarta. Tapi harus transit dulu. Tergantung airline-nya apa. Kalau Singapore Airlines saya ke Singapura, kebetulan aku ke Qatar Airways, jadi harus mampir di Doha. Mereka rata-rata juga ke Doha dulu. Di Qatar, Mas Joni. Nah, dari Qatar baru bisa terbang ke Jakarta. Dari Jakarta, mereka baru terbang lagi ke Lombok. Kebayang nggak tuh?
tidurnya gimana. Aku aja bilang sama Mas Joni, prestasi terbesar aku pulang dari Italia kemarin adalah aku nggak jet lag, Mas Joni. Kayaknya kecepetan ke Italinya, nggak sempet jet lag. Ya, cuma 3 hari udah kayak ke puncak aku 3 hari. Nah, Iya. jadi dengan beban fisik yang luar biasa, jam tidur yang berubah. Terus sekarang poinnya itu tipis-tipis banget. Kalau menurut aku, Jorge Martin di musim ini memang dia berbeda sekali. Dia membuat kesalahan yang lebih sedikit daripada Pecco Bagnaia. Ngomong-ngomong, Pecco Bagnaia udah 7 kali di NS. 7 kali musim ini. 7 kali. Jorge Martin cuman 3 kali. Biasanya yang banyak error itu Jorge Martin, bukan Pecco Bagnaia. Kalau menurut Mas Joni, dengan kondisi yang seperti sekarang, apalagi tadi aku udah masuk di kepala aku, Mas Joni bilang dia udah nemuin clutch yang oke, mau nggak pole position oke. Terus Jorge Martin, gue hari ini nggak bisa menang, cuma bisa dapat P2 P3, nggak apa-apa, nggak ngotot. Beda banget seorang Jorge Martin. So the pressure is on Pecco, menurut aku ya. Mas Joni ngeliatnya gimana nih dengan ini kan tinggal 7 ronde lagi ya berarti? 7 lagi ya? 5 dong. 5. Tinggal 5 guys. Tunggu. 17, 18, 19, 20. Iya. 5. Mandalika, Motegi, terus ke Australia, Malaysia. Valencia. Buriram dulu dong. Buriram. Tapi ngomong ada Qatar nggak? Qatar nggak ada kan? Nggak jadi dong. Nggak jadi. Oh iya Buriram. Ini Asia semua baru Valencia. Iya. Iya kan? Nah. Jadi 6 ya. Jadi 6, bener masih 6 lagi. Iya. Nah, Mas Joni ngeliatnya gimana nih dengan semua yang aku bilang tadi? Martin juga. Saya melihat nih sebenarnya ya itu tadi ya Pecco itu bener-bener kayak standing alone, jadi lonesome wolf gitu sendiri. Sementara Martin itu ketolong oleh Marc Marquez dan Enea Bastianini. Ya kalau aku ngelihat ini dampak dari Ducati membubarkan program yang seharusnya Martin jadi pembalap pabrikan. Tentu ini kalau namanya ada, saya rasa Martin tidak akan istilahnya terlecut adrenalinnya untuk benar-benar harus jadi juara dunia tahun ini. Sementara Pecco, kita kan sempat bilang, Pecco itu sebenarnya pada saat mempertahankan titel juara dunia yang ketiganya, ini lawannya tuh bukan yang ya cuman Martin seorang gitu, tapi ya Marc Marquez yang mulai bagus, kemudian Enea Bastianini yang mulai bangkit, dan bahkan Enea Bastianini pun terlecut karena dia harus didepak dari Ducati juga. Benar. Nah, kenapa saya bilang Pecco cuman seorang diri? Teman-teman akademinya juga lagi buruk-buruk gitu. Bezzecchi yang tahun lalu katakanlah jadi pengawal kan bisa bagus, sekarang kesulitan. Ya, benar. Morbidelli yang mungkin saya kira dengan tampil ya karena kondisi kemarin cedera jadi agak baru mulai tampil. Jadi artinya bagaimana dia mau bantuin Pecco, gua aja masih tertati-tati. Jadi alhasil ya saya merasa kans terbesar Jorge Martin harus bisa memanfaatkan 6 ronde ini semaksimal mungkin. Apapun itu. Pokoknya paling tidak ya mulai memainkan ritme gitu. Kalau umpamanya bisa nekan Pecco itu bagus. Kalau umpamanya ya bisa di belakang Pecco, kenapa enggak? Karena di saat Pecco ini sekarang kondisinya dia harus menang-menang terus Jang. Karena selisih poinnya 24 cukup jauh. Sementara Martin ya tinggal finish podium, tidak masalah. Dan Martin pun nanti kalau umpamanya dia tidak dapat istilahnya melakukan serangan ke Pecco sendiri, masih ada Marc Marquez, masih ada Enea Bastianini. Bagaimana mungkin orang bilang, Enea Bastianini kan rekan satu tim. Loh kemarin aja disikat di Misano. Dan juga kan, ya setelah kemarin hasil yang bagus kemarin, saya yakin Enea Bastianini pun terlecut. Emang Martin doang nih yang bisa jadi juara dunia kemudian bawa nomor 1 ke Aprilia. Gue juga pengen. Benar. Betul, artinya ini faktor-faktor yang di luar kendali Pecco ini yang akhirnya bisa membuat Pecco terjungkal. Jadi ya apalagi nih Mandalika dan seorang Marc Marquez bahkan ya datar sih, tapi dalam Jeng. Ya saya sih nyantai aja karena ntar kan di ronde flyaway round itu banyak hal yang mungkin terjadi. Apapun kemungkinan itu akan ada ya cuaca Jeng. Kalau udah cuaca mah dia kan paling gape. Terus mungkin ntar amit-amit ya kan 3 ronde ini kehilangan konsentrasi, crash atau kemudian ada yang cedera. Ini ya yang diungkapkan oleh seorang Marc Marquez. Jadi ya Pecco itu kalau katakanlah melakukan kesalahan lagi, ya amit-amit bukan mau mendoakan. Terus kemudian apes-apesnya cedera, ya udah tinggal pasrah gitu. Karena setelah Mandalika kan ketemunya
Jepang 2 ronde, terus kedua minggu lagi ke Australia. Jadi Nah kalau cedera nggak mungkin kan masuk Mm-mm. rumah sakit di di luar ini, pasti dia akan pulang ke negaranya yang notabene lebih percaya diri, lebih confident untuk dirawat di kampung halaman. Jadi banyak faktor Hmm. dan kenapa saya agak sedikit memberatkan ke Jorge Martin ya, Jorge Martin dia bisa kayak ya kalau pemain kita gambarkan dia itu Avenger, assemble itu ada Marc Marquez dan ada Bastianini gitu. Di saat dia gak bisa lawan, ya Marc Marquez lu yang lawan dah. Nggak Ya. ada Bastianini, nggak ada Marc Marquez, Bastianini bisa ngelawan. Apalagi dia belajar dari kesalahan Misano pertama Jam. Jadi benar-benar dia sepertinya langsung banyak belajar, banyak mungkin masukan dan bahkan saya melihat nih skuadnya dia berada ini benar gembung banget Jam. Yap. Makanya wah sayang banget nih Ducati harus kehilangan seorang Pramac Racing yang bagaimana kita tahu sebenarnya kemarin yang meledak-ledak kan sampai kita gesturnya itu Karena anjir, waduh, FUCK gitu. Tapi pada saat di Pak Verme ditenangkan, dia nggak boleh begitu dan akhirnya dia menyadari, oh iya, sampai dia mengucap ya secara tersirat tuh minta maaf udah melakukan ya ya, perilaku yang tidak semestinya gitu loh ya Jam. benar. Tapi gini sih, kita mesti ngingetin juga poinnya Mas Joni tuh dalam banget nih yang tadi barusan diungkapkan Mas Joni. Jadi ya teman-teman, Peko itu benar-benar menjadi lonesome wolf, sendirian dia. Dalam arti kata sebenarnya. Kenapa? Karena ini kita udah pernah ngebahas kan ya Mas Joni ya, yang hey, Betul Jam. Peko bukan masalah kenapa-kenapa. Jorge Martin bukan hanya Jorge Martin. Prima Pramac juga pengen dalam tanda kutip menampar Ducati Corse. Iya, Enak ya lu ya kayak gitu ya gitu. Jadi mereka ini assemble, beneran Avengers, assemble kita serang Peko bareng-bareng dalam arti positif ya, betul, bukan menjatuhkan. betul, Tapi mereka itu betul. semua punya motivasi yang sama untuk menunjukkan hasil terbaik. Kenapa? Prima Pramac emang harus sekarang karena nggak pernah ada sejarahnya tim satelit itu bisa juara dunia. Punya motivasi Betul, mereka, ya kan? betul, Jorge betul. Martin tahun depan mau pindah ke Aprilia, emangnya bisa jadi juara dunia? Masih jauh, Belum, ya. betul. Belum tentu dia akan Jam. bisa jadi juara dunia, bahkan nggak akan secepat itu menurut aku. Jadi ini adalah tahun terakhir dia bisa punya kesempatan sedekat ini untuk bisa jadi juara dunia. Benar nggak sih? Betul. Enea Bastianini, dia, aku kemarin bilang tuh pas lagi di live TikTok, ayolah Enea, kasihlah Enea versi 2022 pas di Gresini, sikat aja. Enea juga mau pindah ke KTM. Jadi, udah, gue mau race buat siapa ya? Buat diri gue sendiri lah. Gue seneng-seneng aja, mumpung lagi pakai GP24 yang cakep. Jadi, nggak ada tuh namanya team player sekarang. Semua race untuk masing-masing. Nah, pusing kan? Makanya tadi kita menari-nari. Nah, lo nomor 1 pindah ke Aprilia. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang nanya gitu ya, emang kenapa? Kalau plat nomor 1 pindah ke Aprilia, gengsi men, gengsi. Karena Aprilia kagak ngapa-ngapain, masa ya dia pakai plat nomor 1, ya kan tiba-tiba kalau aku jadi Ducati Corse, sialan. Ya dong gitu. Sialan, motor-motor gue yang bikin dia pakai nomor 1, pindah sekarang dia ke, ya dong, pasti gitu. Nah jadi sebenarnya memang sekarang bandulnya itu ada yang berat banget ada di Peko. Jadi pesan aja teman-teman, akhir pekan ini kita akan ke Mandalika. Mas Joni kalau di Mandalika mau dong aku ajak Riverside? Bisa dong. Boleh, bisa. Soalnya Mas Joni nggak bisa ikut ke Mandalika guys, harus jaga kandang, siaran dia, ya kan? Sabtu Minggu ya? Betul. Sabtu Minggu Jang. Oh, nah Sabtu live-nya tuh di Trans 7, Mas Joni. Karena eventnya ya sprintnya live Jang. Oh live. Semua live. Semuanya jadi semuanya ditayangkan. Insya Allah mungkin Moto2 Moto3 juga ditayangkan karena kan ya di Indonesia masa official broadcaster MotoGP tidak menyiarkan semuanya, katanya seperti itu. Oh, jadi bukan aku yang nggak sayang sama Mas Joni ya, tapi emang dia kagak bisa buat culik-culik, nggak bisa gitu ya. Jadi memang dia jadi kandang. Tapi tenang, nanti akan aku culik. Jadi aku di Mandalika, Mas Joni di Jakarta gitu. Kita tetap nanti bisa ngasih review juga. Nah, tapi yang paling penting, Mas Joni prediksi di Mandalika gimana? Apakah cuaca akan nah ini aku belum lihat cuacanya nih Jang. Kalau cuacanya mungkin gerimis gemes gitu, ini saya malah
melihat seorang Marc Marquez yang punya kans. Tapi kalau katakanlah kering, ya Martin lah pasti Jeng. Dengan belajar tahun lalu dia yang sudah cukup jauh terus crash, harapannya sih ya dengan sebutan Gino Borsoi Martin sekarang ini versi 4.0 ya ini akan dia manfaatkan semaksimal mungkin karena ketemu Jepang Martin kurang begitu bagus terus Peko juga agak sedikit tertati-tati justru di Jepang ini malah Bastianini dan Marc Marquez ketemu Australia nah ini bisa Marc Marquez nih kita ingat Peko dulu kan dikawal sama Bezeki makanya dia bisa podium nah paling seru mungkin nanti di Malaysia nih dan di Sepang ini bisa cukup bagus. Thailand saya masih ngelihat Marc Marquez nih bisa kasih perkara bagus gitu. Iya. Sama PR-nya lah. Pokoknya nanti liatin aja Aprilia di flyaway rounds gimana. Panas-panas deh. Ya, betul. Kasian, aku paling kasian. Untung gak ada India loh, Jang. India kan yang paling krusial kan. Asli. Untung gak ada India. Bener. Oke, kalau gitu Mas Joni, sebentar. Ribut ya, anjing aku, maaf ya. Terima kasih banyak. Kita akan sebentar. Ini bentar dulu mau closing. Dulu, bentar ya. Oke, kita angkat dulu aja. Dari tadi garuk-garuk soalnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga di-share konten ini ke teman-teman yang lain. Terus Mas Joni, selamat bertugas selama di Jakarta. Doakan perjalanan aku lancar. Aku nggak ada ya di Mandalika, Mas Joni. Aku sendiri loh. Gitu. Pokoknya kalau ntar kebetulan ketemu Pedro Acosta, Jeng, tolong tanya tahun depan pakai 37 nggak gitu. Oh iya bener. Oke, aku akan tanyain ya. Aku udah siap-siap pakai baju khusus buat ketemu Pedro Acosta pokoknya. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya pengen ada titipan gitu ya, ada titipan pertanyaan buat Mas Joni, dibahas di Trans 7 boleh, atau misalnya pengen tanya ke aku atau Mbak Lucy liput ini dong, pengen lihat ini dong, kasih aja di kolom komen. Sekali lagi terima kasih Mas Joni. Kita ketemu minggu depan, insya Allah gitu ya. Kita tidak berjauh-jauhan lagi. Sehat-sehat ya Mas Joni. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sama-sama aja. Sampai ketemu lagi. Bye.